Baik, ada pertanyaan lanjutan dari jawaban yang ke sebelumnya, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Afwan, tiap titik pertanyaan, Ustaz. Untuk Ustaz, mohon dijelaskan, Mbak, batasan bersentuhan dengan lawan jenis yang membatalkan wudhu, Ustaz. Bagaimana jika bersentuhan dengan suami dan juga dengan menantu laki-laki? Syukran, Ustaz. Nah, eh, tentang bersentuhan Ya. dengan lawan jenis, ya. Apakah membatalkan wudhu? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Kalau Madzhab Asy-Syafi'i batal mutlak. Batal mutlak. Jadi orang bukan mahram. Orang bukan mahram sentuhan maka batal mutlak. Kalau Imam Ahmad tidak batal. Tidak batal. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat dan beliau mencium istrinya Aisyah, itu kan terjadi sentuhan, tidak batal mutlak. Imam Malik tengah-tengah, batal kalau ada strum. Abu Fatihah tahu ada strum? Jadi ada mengundang syahwat. Iya, ada baper, Ustaz. Hah? Baper, jadi ada bau perasaan, Ustaz. Jadi ada strum atau ada mengundang syahwat, itu yang batal. Tetapi kalau misalnya tidak strum, tidak ada dorongan syahwat sebagaimana Nabi mencium Aisyah, maka tidak batal. Nah, ini pendapatnya Imam Malik. Monggo para jamaah cenderung ke yang mana begitu ya, kecenderung yang mana. Tapi kalau yang ditanya Pak Yasin yang mana gitu ya. Kalau Pak Yasin cenderung kepada yang mengatakan bahwasanya tidak membatalkan selama tidak ada strum. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat mencium Aisyah. Dan Aisyah tentunya bukan mahram. Bagaimana menikah dengan mahram? Tidak mungkin. Tidak mungkin menikah dengan mahram gitu ya. Aisyah bukan mahram. Dan Nabi mencium sayang. Bukan mencium ada strum, ada dorongan syahwat, bukan. Makanya Nabi sholat tanpa wudhu. Nah, jadi kalau ditanya Pak Yasin yang mana? Pak Yasin cenderung kepada yang mengatakan, kepada pendapat yang mengatakan tidak batal selama tidak ada strum. Nah, dan mungkin nggak lelaki sama perempuan bersentuhan? Jawabannya tidak mungkin. Bukan mahram yang kita maksudnya. Bukan mahram, tidak mungkin. Loh, kok tidak mungkin? Ya bagaimana bersentuhan? Jabat tangan itu Menggugurkan. bukan. Jabat itu dosanya besar. Sehingga tidak mungkin berjabat tangan. Kapan bersentuhan? Senggol-senggolan. Ya tidak mungkin senggol-senggolan. Wong lelaki dan perempuan itu tempatnya berbeda. Laki majlis taklimnya tempatnya di sana, majlis taklim. Akhwat di sini. Seandainya tidak terpisah satu tempat, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Kapan bisa bersentuhan? Jadi tidak pernah bisa bersentuhan. Kecuali dalam kondisi tertentu itu bisa bersentuhan. Misalnya tawaf. Nah, itu tidak bisa menghindarkan itu. Terus apalagi misalnya barangkali di pasar yang harus ngantri atau apa, sehingga bersentuhan itu mungkin. Tetapi di kondisi-kondisi yang normal tidak mungkin bersentuhan. Karena sengaja bersentuhan dosa besar. Nah, kemudian pertanyaan yang berikutnya tadi, dengan menantu batal apa tidak? Menantu itu bagi mertua, karena orang punya menantu. Boleh jabat tangan apa enggak pertanyaan kita? Menantu itu sudah menjadi mahram. Menantu itu menjadi mahram. Jadi salaman tidak mengapa. Salaman tidak mengapa. Bagi pendapat yang mengatakan membatalkan wudhu secara mutlak begitu ya, maka ketika jabat tangannya dengan menantu tidak mengapa, karena dia adalah mahram. Mahram. Jadi yang mengatakan haram mutlak kalau bukan mahram, maka dia adalah mahram, sehingga tidak mengapa. Jika mengambil pendapat yang batal mutlak, nggak usah ada strum, pokoknya batal, maka dengan mahram tidak mengapa. Untuk menantu bukan mahram, sehingga tidak mengapa. Baik.